أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa menghantarkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan sungguh nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung jumlahnya, berapa banyaknya itu tidak bisa kita kira. Dan salah satu cara bersyukur adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita, keimanan dan amal ibadah kita. Karena derajat kita di sisi Allah itu diukur berdasarkan tingkat ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Salawat salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sesungguhnya setiap detik dari hidup kita, setiap hembusan nafas, setiap pikiran yang tersirat, setiap amal perbuatan yang kita kerjakan, maka semuanya tidak pernah lepas dari upaya syaitan yang selalu berusaha untuk menggoda, menyesatkan, dan menyelewengkan kita dari tujuan yang benar. Dan syaitan selalu berusaha untuk menggiring kita kepada dosa dan kemaksiatan, supaya kita menjadi orang yang tersesat seperti mereka dan berakhir di neraka. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh syaitan itu adalah musuh abadi kita, musuh bebuyutan kita yang harus kita lawan. Innama ya'murukum bisu'. Kenapa syaitan itu musuh? Karena yang namanya syaitan itu hanya menyuruh kepada kejelekan, wal fahsya, dan perbuatan keji, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan agar manusia itu mengatakan sesuatu tentang Allah apa yang tidak mereka ketahui. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka setiap dari kita itu pasti ingin selamat dari setan, ya, pasti ingin menang di dalam pertarungan kita dengan syaitan tersebut. Maka bagaimana cara kita meraih keselamatan tersebut adalah dengan mengetahui bagaimana taktiknya syaitan, bagaimana cara syaitan itu menggoda kita, bagaimana iblis dan pasukannya itu membisikkan godaan dan rasa was-was terhadap dada kita. Maka ulama menyebutkan paling tidak godaan syaitan itu bisa dikelompokkan menjadi 6 perkara. Maka perkara yang pertama
langkah pertama syaitan itu ketika dalam menggoda manusia adalah berusaha menjatuhkan seorang hamba kepada kesyirikan dan kekafiran. Maka inilah tujuan utama dari syaitan, berusaha mengeluarkan kita dari Islam, mengeluarkan kita dari tauhid. Karena kalau orang sudah keluar dari Islam, sudah melakukan kesyirikan, kemudian dia tidak bertaubat sampai dia meninggal, maka nerakalah yang akan menjadi tujuannya, akan menjadi temannya syaitan nanti di akhirat kelak. Maka syaitan selalu berusaha menjadikan seorang hamba itu ragu terhadap Allah, ragu terhadap kehidupan akhirat, ragu terhadap hari berbangkit, ragu terhadap surga dan neraka, tidak yakin akan adanya dosa dan pahala. Sehingga manusia itu tidak merasa yakin apakah amalnya itu akan dibalas atau tidak, apakah dia nanti bisa masuk surga atau masuk neraka. Iblis juga selalu berusaha menjadikan manusia itu syirik, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, menjadikan sesembahan yang ditinggikan, yang dimuliakan di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iblis selalu berusaha menggoda kita, menyesatkan kita dengan amalan-amalan yang menjurus kepada kesyirikan, seperti berdoa kepada kuburan, kemudian mengkultuskan orang-orang soleh, bahkan menaikkan derajat orang soleh itu di atas nabi, bahkan sampai ke derajat Tuhan. Kemudian menghalalkan sesajen, membuat persembahan kepada selain Allah. Maka yang seperti ini itulah yang salah satu cara dari syaitan yang selalu berusaha menyesatkan kita. Bahkan dijadikan kita itu lebih takut terhadap kualat, terhadap tahayul dibandingkan dengan takut terhadap Allah. Banyak orang itu yang lebih takut untuk kualat wali, takut terhadap wali, tidak berani, tidak hormat terhadap wali karena takut kualatnya itu bahkan lebih besar daripada ketakutan dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika cara ini tidak mempan, ternyata imannya masih kuat, tauhidnya masih kuat, tidak bisa digoyahkan ke dalam kesyirikan, maka syaitan berubah strategi ke langkah yang kedua, yaitu menyeret seorang hamba kepada perbuatan bid'ah. Maka apakah itu bid'ah? Yang namanya bid'ah secara hakikatnya adalah dia itu mengubah-ubah ajaran agama, baik menambahkan sesuatu yang baru ataupun mengurangi sesuatu yang sudah ada, tanpa ada dalilnya, tanpa ada dasarnya. Jadi dia menjadikan agama itu seperti permainan, yang dengan mudah dia tambahi atau dia kurangi. Bahkan perbuatan ini lebih disukai oleh iblis dibandingkan dengan kemaksiatan. Kenapa? Karena ketika orang itu bermaksiat, dia itu tahu, oh saya sedang berbuat maksiat, saya sedang berbuat salah, berbuat dosa. Walaupun masih tidak bisa menahan godaan syaitan, tapi dia tahu bahwa dia itu sedang berbuat salah. Tapi kalau orang yang berbuat bid'ah, maka dia dalam hatinya itu yakin bahwa perbuatan bid'ah itu perbuatan yang benar. Amalan-amalannya itu adalah amalan-amalan yang benar, yang membawa pahala. Maka orang yang terjatuh dalam bid'ah itu lebih susah disadarkan dibandingkan dengan para pelaku kemaksiatan. Karena tadi orang bid'ah itu menganggap bahwa amalannya itu amalan yang benar, tidak merasa salah. Maka lebih tadi, kalau mau menyadarkan, membelokkan dia dari ajaran yang bid'ah ke ajaran yang lurus itu jauh lebih berat. Nah, ketika cara ini masih tidak mempan, ternyata orang tersebut masih berpegang teguh terhadap ajaran Rasulullah, tidak mau beramal dengan amalan-amalan yang baru, maka syaitan masuk ke dalam
tahap yang ketiga, yaitu apa? Berusaha menyerumuskan seorang hamba kepada kemaksiatan atau dosa yang besar. Maka setan selalu berusaha menjadikan manusia itu terjerumus ke dalam kemaksiatan besar seperti zina, memakan riba, melakukan perbuatan dolim dengan manusia yang lain, menggibah, mencaci maki, dan dosa-dosa besar yang lain. Sehingga syaitan berusaha menjadikan kita itu biasa dengan dosa-dosa besar tersebut. Ada kan sekarang banyak ya orang yang menganggap zina itu sudah biasa, riba itu sudah biasa, gosip itu sudah biasa, bahkan sudah jadi acara TV, dinikmati oleh orang banyak. Maka ketika sudah biasa dengan dosa-dosa besar, maka kita akan mudah disesatkan ke dalam kekufuran. Karena ulama mengatakan maksiat-maksiat itu adalah corong kepada kekafiran. Ketika seorang sudah biasa dengan maksiat, sudah terbiasa dengan perbuatan dosa, akhirnya lama-lama dia akan menganggap bahwa dosa itu adalah suatu hal yang biasa, suatu hal yang wajar, bahkan sesuatu yang halal. Jadi awalnya ajaran yang haram, yang tidak boleh, karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya diubah hukumnya menjadi halal. Dikatakan zina itu halal, khamr itu boleh, menggibah tidak masalah, dan dosa-dosa besar yang lain itu dikatakan tidak masalah. Maka kalau sudah seperti ini, berarti dia sudah terjatuh ke dalam kekufuran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika cara yang ketiga ini tidak mempan, ya, ternyata orangnya masih punya ketahanan tinggi, ketahanan diri yang kuat, masih punya daya tahan yang besar, tidak mau tergoda kepada dosa-dosa yang besar, maka syaitan menerapkan strategi yang keempat, yaitu berusaha menjerumuskan dia ke dosa-dosa yang kecil. Maka dijadikan orang yang anti dengan dosa besar tersebut. Kan kalau dosa besar ada rasa, wah ini kan dosa besar, tidak mau kan dosa besar. Maka akhirnya didorong kepada dosa-dosa yang kecil. Dijadikan seorang hamba itu meremehkan dosa-dosa kecil. Nah ini kan cuma dosa kecil, dosa biasa aja, dosa yang tidak seberapa. Padahal dosa kecil ini juga mempunyai bahaya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil, karena dosa kecil itu seperti suatu kaum yang singgah di suatu lembah. Lalu datangkanlah seorang demi seorang membawa kayu, sehingga masalah roti mereka dengan itu. Sungguhnya dosa-dosa kecil itu ketika akan diambil pemiliknya, maka ia akan membinasakannya. Maka dosa kecil itu seperti api yang kecil. Ya lama-lama kelihatannya tidak masalah. Ketika awal-awal kelihatannya aman-aman saja. Tapi semakin banyak kita kumpulkan, semakin banyak kita tumpuk, maka apinya itu lama-lama akan menjadi besar sampai akhirnya tidak bisa kita kendalikan, akhirnya akan membakar diri kita sendiri. Maka dia menganggap bahwa kan dosa kecil itu yang penting istighfar saja, yang penting bisa beramal soleh. Kan dosa kecil itu bisa dihapus dengan amal soleh. Maka pikiran seperti inilah yang dikipasi terus oleh syaitan. Supaya apa? Supaya hambanya itu terus menumpuk dosa-dosa kecilnya. Ketika dosa ini sudah tertumpuk, lama-lama akan menjadi dosa yang besar. Maka para ulama mengatakan mengenai dosa ini, ketika kita itu mau berbuat maksiat, berbuat dosa, jangan lihat besar atau kecil dosanya, tapi lihatlah siapa yang kita ingkari, siapa yang kita bantah larangannya. Jangan lihat wah dosa ini kecil atau besar, tapi lihatlah Allah
ya, lihatlah bahwa Allah yang melarang kita, kemudian kita malah melanggar perintah Allah tersebut. Nah, ketika imannya hamba itu masih kuat, dosa kecil saja masih tidak mempan, akhirnya syaitan masuk ke godaan yang kelima. Masih ada caranya. Dosa besar masih tidak mempan, dosa kecil juga tidak mempan. Akhirnya syaitan berusaha menggoda dia dengan perkara yang mubah, yang tidak ada dosanya tapi juga tidak ada pahalanya. Maka seorang hamba itu disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, perkara yang boleh seperti bekerja, jalan-jalan, main game, nonton TV, dan perkara-perkara mubah yang lain, sehingga dia lalai dari perbuatan-perbuatan soleh, dari beribadah. Betapa banyak orang yang karena asik bekerja, ya, asik main bola, asik main game, asik nonton TV, akhirnya lupa sholat, akhirnya lupa ngaji, akhirnya tidak sempat untuk mengikuti majelis ilmu. Jadi karena waktunya habis untuk perkara-perkara yang mubah, akhirnya amal solehnya tinggal, waktu untuk berbuat amal soleh itu tinggal sedikit. Jadi prinsip syaitan ya sudah, karena dia nggak mau berbuat dosa, ya nggak bisa diajak untuk berbuat dosa, akhirnya diajak supaya pahalanya itu makin dikit. Dan yang terakhir, ketika masih kuat juga, wah ini kalau mubah poin sedikit saja saya pengen ibadah terus, saya pengen beramal terus, syaitan masih punya taktik terakhir, yaitu apa? Maka berusaha menyibukkan hamba tersebut terhadap amalan yang tidak lebih utama. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kan waktu kita ini kan terbatas ya. Kita itu cuma punya 24 jam sehari. Kalau mau dibuat melaksanakan seluruh amal itu tidak bisa. Maka harus kita pilih amal apa yang mau kita kerjakan. Membaca Quran kah, mau sholat kah, mau zikir kah. Maka ada amalan yang lebih utama, pahalanya lebih banyak, ada amalan yang kurang utama. Maka syaitan selalu berusaha menjadikan kita itu meninggalkan yang lebih utama untuk mendapatkan yang kurang utama. Misalkan ketika Ramadan, banyak orang itu yang lebih mengutamakan sholat tarawih dibandingkan sholat maghrib berjamaah. Jadi kalau pas maghrib itu malah di rumah, tidak mau ke masjid, ke masjidnya baru ketika mau tarawih. Padahal kan sholat maghrib berjamaah itu wajib, sedangkan kalau tarawih itu sunnah. Berarti kan dia lebih mengutamakan sunnah yang pahalanya lebih kecil, ya tetap berpahala, tapi pahalanya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang wajib yang pahalanya jauh lebih besar. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah. Hendaklah kita itu selalu waspada dan selalu mawas diri. Karena syaitan itu selalu berusaha untuk menyesatkan kita. Syaitan itu selalu berusaha untuk mencari teman supaya nanti di neraka itu tidak sendirian. Pengen barengan. Maka kalau kita ingin selamat dari godaan syaitan tersebut, tadi yang 6 perkara ini ya, 6 langkah syaitan dalam menggoda manusia ini, itu harus kita pelajari. Agar apa? Agar kita itu bisa terhindar dari serangan syaitan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Inilah khutbah singkat Jumat pada kali ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada khotib pribadi, dan semoga kita itu terhindar dari godaan syaitan dan selamat nanti sampai di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa wa salli wa sallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasul amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salati was salami ala rasulihil karim. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي مشاركها وفي مغاربها وفي كل مكان وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin صدق الله العظيم